Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Luar biasa. Oke. Untuk materi hari ini yaitu sesuai dengan tugas yang kemarin, yaitu kalian saya suruh untuk mempelajari atau mempersiapkan diri untuk materi tentang apa? Cita-cita Gajah Mada. Nah. Tentunya kalian pernah mendengar, bahkan pada saat kegiatan di perpustakaan kalian membaca tentang sejarah Gajah Mada yang merupakan siapa ini Gajah Mada ini? Seorang patih. Dari kerajaan mana? Oh, Majapahit. Kira-kira kalian ini sudah istilahnya itu tahu tentang kerajaan Majapahit? Tahu Sejarahnya, tapi tidak dalam peristiwa yang bersangkutan pada saat itu. Jadi tidak pada masanya. Tentu kalian tahu atau bahkan membaca tadi malam yaitu tentang perjalanan. Sebelum perjalanan Gajah Mada ini perlu kalian ketahui bahwa apa yang pertama, asal usulnya. Kira-kira perlu dibahas apa enggak ini asal usulnya ini? Betul ya? Mas dengar ya Mas ya? Oke. Asal usulnya dulu deh. Asal usul. Siapa yang tahu tentang asal usulnya Gajah Mada? Sebelah sini dulu. Gajah Mada dikatakan awal abad ke-14 di atas di antara Gunung Kawi dan Ada lagi? Sepakat? Apa? ia lahir pada awal abad 14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Benar sekali. Yang pertama adalah dia dilahirkan, lahirnya dulu. Ya toh? Diperkirakan lahir pada abad pada abad ke-14. Berarti antara tahun 1300 sampai 1000. Namanya saja 14, berarti kan 1400. Ya toh, di situ disebutkan adalah tahun 1309 sampai berapa ini? Diperkirakan 1609 sampai 1602. Ya. Lahirnya di sini diperkirakan abad ke-14. Khususnya dimulai, mohon maaf. 3 ya. Soalnya 14. Ya, 1400. Jadi dia diperkirakan lahir pada ini, kurang lebih antara ini. Ya. Paham ya? Asal usulnya. Kemudian yang kedua, kira-kira ini Gajah Mada awalnya itu dari keluarga yang bagaimana sih? Sebelah sini? Rakyat biasa. Sebagai rakyat biasa. Anak rakyat biasa. Dikatakan rakyat biasa berarti bukan keturunan bangsawan. Gajah Mada. Namanya saja gajah ya. Iya toh?
besar sekali, harus mempunyai tekad. Makanya kamu, cita-cita orang tua kamu memberikan nama itu adalah sebuah harapan, sebuah cita-cita. Dan kamu harus tahu tentang makna daripada sebuah nama. Seperti contoh Gajah Mada. Ya, seperti contoh Gajah Mada ini. Ya. Walaupun dia adalah sebagai anak rakyat biasa, ya, warga kerajaan biasa, akan tetapi dia apa? Mempunyai tekad yang kuat. Makanya di situ ada apa? Dipersiapkan apa di sini? Menimpa ilmu untuk mempersiapkan masa depan. Menimpa ilmu. Karena pada masa kerajaan berarti ilmunya yang paling banyak itu apakah matematika? Apakah ilmu pengetahuan alam? Masa-masa kerajaan berarti yang dibutuhkan adalah ilmu kesaktian, ketangkasan. Perjalanan karir untuk menapas sebuah cita-cita. Ya, toh? Pertama adalah diawali menjadi apa tadi? Sebagai prajurit. Sebagai prajurit. Ini loh. Jadi apa yang disiapkan di sini adalah untuk menunjang perjalanan karirnya. Menjadi sebagai prajurit. Khususnya adalah prajurit apa namanya? Bayangkara. Pada saat itu kerajaan Singosari adalah sudah mulai runtuh, diserang oleh kerajaan Tartar akibat pemberontakan Jayakatwang. Iya toh? Akhirnya apa? Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singosari tadi melarikan diri, dikejar-kejar sama pasukan Jayakatwang, ya, karena pemberontakan. Dalam perjalanan pelarian Raden Wijaya ini, ternyata sang pemuda yang bernama Gajah Mada ini melihat ada seorang bangsawan, rombongan bangsawan dikejar-kejar oleh musuh, dicari dalam pencarian. Ya, dalam pencarian. Di saat itulah Gajah Mada ini tahu sehingga membantu Raden Wijaya. Karena dalam benaknya tidak seimbang permusuhan antara rombongan Raden Wijaya yang merupakan menantu, ya, yang merupakan menantu raja kerajaan Singosari. Ini loh, ya. Sehingga dia apa? Langsung turun tangan berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Akhirnya dia membantu siapa tadi? Yang dikejar-kejar tadi siapa sayang? Raden Wijaya. Mulai saat itulah Gajah Mada ini diangkat menjadi sebagai prajurit. Awal sebagai prajurit adalah masa Raja Jaya Negara. Ini loh, perjalanan yang begitu hebat. Makanya kalian harus bisa mempersiapkan tentang cita-cita kamu yang harus kamu siapkan.
yang harus kalian impikan tercapai, seperti Gajah Mada ini. Pada saat menebang hutan, membuka belantara hutan tarik, ternyata sang Raden Wijaya sama permaisurinya di sini adalah kelaparan, sayang. Ya, lapar, belum makan. Akhirnya didapatkan pasukan, terutama adalah Gajah Mada masih menjadi prajurit mencari makanan. Di situ menemukan sebuah tumbuhan, ya, yang tumbuh buahnya dikiranya itu adalah, wow, besar kayak jeruk Bali. Wih, jeruk ini mungkin apa ini ya? Warnanya menggairahkan. Ternyata setelah dibelah, dimakan, rasanya apa? Pahit. Lah ini loh asal mulanya. Oh, nanti kerajaan ini saya namakan Majapahit. Asalnya dari buah maja, buah mojo jarene wong Jawa. Ya toh, itu ceritanya. Kembali lagi ke sini ya. Perjalanan karir. Karena sangat cerdas, sangat tangkas, pemberani, akhirnya dia diangkat menjadi kepala prajurit. Ini loh, kamu juga demikian. Kalau perjalanan karir kamu ingin meningkat, ya harus mempunyai ide-ide yang cemerlang. Seluruh kerajaan Majapahit di bawah pemimpinan Gajah Mada dalam hal tentang pengamanan dan pengawal keluarga kerajaan, khususnya adalah raja dan permaisuri, keluarga raja. Nggak tembre-tembre, apa nggak tembre-tembre? Bukan main ini, luar biasa. Luar biasa sebagai langsung pengawal. Kalau sekarang ini pengawal presiden, kemana-mana ada yang ngawal. Ya toh? Ini juga demikian. Ternyata pada masa pemerintahan siapa ya, pada masa pemerintahan siapa ini Gajah Mada diangkat menjadi patih Majapahit? Ratu Tribuana. Benar, Ratu Tribuana Tunggadewi. Perempuan, karena apa? Tidak mempunyai garis keturunan laki-laki. Terpaksalah yang memimpin kerajaan Majapahit pada saat itu adalah Ratu Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada diangkat menjadi apa? Patih kerajaan Majapahit. Ini loh, sudah mentok, sudah nggak bisa lagi. Ini sudah perjalanan karir yang sangat tinggi sekali. Dia menjadi seorang Mahapatih, seorang patih yang sangat luar biasa. Jadi cita-cita Gajah Mada ya, pada saat pelantikan dia ya, pada saat diangkat menjadi patih,
Ternyata dia mempunyai sebuah cita-cita, mempunyai janji yang harus ditempuh di situ. Ya, cita-cita di sini. Pada saat pengambilan dia itu dilantik menjadi patih, dia mengucapkan sebuah ikrar atau cita-cita yang sangat melegenda. Sampai sekarang pun bisa kita kenal. Apa namanya? Ya, ingin mempersatukan Nusantara. Ya. Mempersatukan Nusantara. Suatu pemikiran yang sangat hebat. Buat apa mempunyai wilayah yang sangat besar kalau di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih bertentangan. Ya. Oleh sebab itu, ikrarnya yang sangat hebat dengan nama apa istilahnya? Sumpah Palapa. Ya, Sumpah Palapa di sini. Dengan melihat sejarah perjalanan tentang Gajah Mada di sini, ayo, ini loh, kita sebagai anak bangsa, ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Paham ya? Jas merah. Paham? Selamat mengejar cita-cita kalian. Semoga Allah adalah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Allahumma amin. Oke, barangkali ada pertanyaan sayang sebelum saya tutup. Sudah ya? Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.